kebahagiaan kita juga ada di sini. Ada apa? Apakah kita juga bahagia. Hari ini kita gajian lagi? Oh bukan, kita bahagia karena kedatangan bintang tamu spesial. Oh ya? Hadir di studio Kok kita. gue kayak nggak tahu, kayak nggak ada brief sih ada tamu hari ini. Iyalah biar kejutan. Kalau gue sih udah tahu karena gue lihat nih viral. Tolong tutup mata aku mau melihat surprise ini. Nggak ya? Gitu ya. Jadi ini pengacara muda yang viral di TikTok. Aku taunya dari TikTok juga. Oh iya? Ini lagi viral banget, lagi jadi pembicaraan di media sosial. Langsung aja apa nih kita bocorin nih ke Okezoners. Ada siapa tuh? Dengan Mas Sangun Rahagda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas, makasih sudah hadir. Aku gimana? Silakan. Wah, di tengah kesibukan menyempatkan diri, terima kasih banget nih. Pasti Okezoners udah pada tahu nih, apalagi yang lagi update sebuah kasus di TikTok. Ini adalah salah seorang anak muda Indonesia yang umurnya baru menginjak kepala 3 tapi udah S3. Tapi udah S3 tuh gimana ceritanya ya? Alhamdulillah. Padahal di namanya S-nya cuma 1, tapi dia udah S3. Bagaimana ceritanya? Sangun Ragado ya bener. Bener, Satu bener. Baru sadar juga. Iya. Bener. Gimana caranya di usia yang masih relatif muda ini, kepala 3 senang banget belajar gitu. Biasanya kan umur-umur segini lagi senang-senangnya main, Iya. nongkrong. Bener. Bagaimana? Suka main juga mana? Tetap suka dong. Kita harus imbangkan dalam Main. hidup. Nah, Harus imbanginnya imbang kita. gimana ya? Main dalam kata apa nih? Ya main kan sama teman, punya banyak teman, kita Nongkrong. main, nongkrong. Ya kan Iya. harus dong. Nongkrong, Nah, iya ya. harus. Kalau misalkan orang yang Harus. punya gelar S3 di hukum ya kan, mainnya ngapain sih? Sama lah kita paling malam mingguan. Iya, Kalau ada malam pacar mingguan. kita pacaran. Kalau punya istri ya kita sama istri. Kalau punya teman-teman ya nongkrong sama teman-teman. Sama dong, sama. Kehidupannya tetap sama. Iya. Kalau Tapi nongkrong kenapa- sama, hah? Gimana Fitri? Tapi kenapa bisa S3 ya? Iya. Luar biasa ya? Kuliah aja. Iya kan? Kayak gue S2 aja kenyang banget ini gue. Kan masalah kemauan aja kalau itu. benar. Kebetulan emang ada semangatnya, ya udah kita sekolah. Sekolah S1 lulus langsung S2, S2 lulus langsung S3. Emang ini ya di jalur hukum terus ya tertariknya ya? Ya kebetulan karena kerja di bidang hukum waktu itu S3 sambil kerja juga sih. Jadi ya lanjutinnya itu. Lanjutinnya Jadi kebetulan dulu S1 selesai 3,5 tahun. Wah, gila ya, 3,5 Luar tahun. biasa. Standar lah. Apakah Nggak itu standar, gue salah lama. meningkatkan standar? Saya Enggak. S1 5 tahun. Ya kebetulan aja. Kan kalau waktu dulu tuh kuliah yang penting kan absen lengkap kan. Absen lengkap. Tugas. Yang penting tugas jalan, absen lengkap. UAS Dibilang UTS. pinter amat juga enggak lah. Kita yang Oh, dia penting suka lulus Ini ya, aja. humble ya. Iya, habis itu S2. Jadi kenapa tadi dibilang bisa cepet S3-nya, habis S1 langsung S2. Oh, langsung. Jadi Jadi emang nggak waktu itu nggak nggak kerja. kerja Jadi dulu ya. lulusnya itu 2017, S2 masuknya juga 2017. Oh, Langsung berangkat waktu itu. Berangkat, lulusnya 10 bulan. Jadi kan 2017 Oh, cepat juga ya, lulusnya 10 bulan ya. Programnya 10 bulan. Alhamdulillah lulus semua lah. Jadi nggak ada yang remet. Nggak ada remet. Kurang dari 1 Makin cepet. tahun bisa menyelesaikan S2. Serius? Iya 10 bulan. Fitri tidak menyimak, apakah Fitri teralihkan dengan yang lain? Fitri ingat, Sangun ini adalah salah seorang suami ya, sudah memiliki istri. Tolong fokus. Masalahnya gue Fokus. S2 udah 1,5 tahun. Beda program. Ini programnya aja kan. Oh, beda program. Programnya 10 bulan, kalau emang lulus semua 10 bulan. Cuma kalau ada yang ngulang ya tahun depannya ngulang. Ya ini halaman lulus semua. Apakah ini berarti Fitri selalu remedial? Oh, karena- enggak. Emang 2 tahun. Oh, emang Programnya kan 2 tahun, kalau di Indonesia banyak 2 tahun. Oh, Banyak. ini bukan di Indonesia nih kayaknya. Di luar tuh. Oh, di luar. pantesan. Tuh, di luar. Beda negara, Bu. Benar. Ya ada kesempatan Ada berangkat waktu itu. kesempatan luar. Kenapa sih tertarik ke dunia pengacara? Bukannya itu sesuatu yang berat banget ya? Berat relatif, maksudnya bukan relatif, bukan. Berat itu kan bagaimana kita melihatnya aja. Waktu kuliah juga nggak tahu dunia pengacara kayak gimana, ya dong. Iya. Jadi waktu itu sebetulnya awal daftar hukum, dulu tuh daftar Akpol. Oh, aku. Akpol udah lulus sampai Pantuhir tuh kayak udah tes pusat lah, udah berangkat ke Semarang. Nggak lulus, kalah kuota lah waktu itu. Jakarta tuh kuotanya 37. Oke. Saya nomor 38 apa 39 lupa lah. Kalah kan pulang kan ke Bukan Jakarta. karena tidak ada orang dalam, bukan. Kalau ada masuk kalau ada nggak tahu. Kita nggak tahu ya kan? Nah, pulang PTN tutup semua. PTN tutup kayak mau UI gitu baru tutup. UI, UGM tutup, akhirnya daftarnya UPH masih buka. Masuk. Itu adalah kampus yang menjadi kompetitor kampus saya ya, gitu, sama-sama di daerah yang sama, tapi kalau melihat UPH, wow. Emang di mana kampus? Gimana? Saya di yang lingkaran tapi banyak kotak-kotaknya itu loh. Gitu. Lingkaran banyak kotak-kotaknya. Kalau kampus saya singkatannya uang mama nyisa. Aku tahu. Nggak tahu. Kalau Sering Sangun, lewat dulu. uang papa habis. Sering lewat. Bahaya. Tapi sebelumnya Sangun Ragado
pertama kali pengen, kan ini kuliah hukum tuh bukan kuliah yang gampang ya. Iya, Kita makanya. bisa lihat mungkin ada Okezoners yang mungkin temannya juga kuliah hukum, ini stres ya kan. Ada yang bilang waktu dulu belajar hukum malah keseringannya dihukum karena keseringan gak masuk. Tapi gimana caranya awal pertama kali? Cita-citanya apa sih? Emang langsung pengen jadi pengacara? Cita-cita pas kapan nih? Orang tuh berubah-ubah, masih kecil. Pengen jadi dokter. Waktu kecil pengen jadi orang kaya. Kirain itu kalau udah SMP SMA udah bingung mau kuliah apa. Udah pengen jadi orang kaya gitu. Iya. Nggak, awal-awal astronot dulu lah biasanya. Astronot dulu, kata astronot. Astronot dulu kita, astronot Tinggi banget pelan-pelan, sampai keluar dunia. pengusaha, yang penting kaya. Pengennya gitu. Nah, akhirnya bisa kecemplung di dunia hukum sampai seserius ini, sampai S3 dan bahkan sudah pernah menangani berbagai kasus-kasus besar. Bagaimana awal pertama kalinya? Awal pertama kalau kuliah tuh normatif ya, kita kuliah kadang-kadang kan kalau hukum itu kan jalurnya kebuka ya, mau jadi apapun, nggak harus jadi lawyer kan. Benar. Jadi legal perusahaan bisa, iya, benar-benar. mau jadi jaksa pun juga bisa, jadi hakim bisa. Jadi sebetulnya kalau awal kuliah sih belum ada gambaran blok pengen jadi lawyer Sebentar, gitu, berarti belum. jadi jaksa bisa jadi pengacara. Berarti dulu Irfan Hakim kuliahnya bisa karena menjadi hakim. Nggak Ya? usah didengerin. Oke, boleh dilanjut lagi, boleh dilanjut lagi, boleh dilanjut lagi. Bisa juga. Kita intermediate Bisa, sedikit bisa ya. jadi Bisa juga, Boleh dilanjut lagi. Bisa juga. Akhirnya berjalan aja waktu lulus S1, dulu tuh kan ada gap tuh, 2017 tuh lulus tuh di bulan Maret lah, yudisium dulu kita kan, wisudanya baru Juli. Yudisium kan udah ada surat keterangan lulus apa lupa dulu tuh SKL apa. Ada kan, nyari magang. Nah, Nggak dapet. Kita nggak dapet magang, akhirnya keburu berangkat S2. S2 dulu lah, S2. Dia nggak dapat tempat magang S2. S2. beda ya, biasanya kan kita tuh dapat banget. Nggak. Udah tidur aja Kan, di rumah. alhamdulillah ada kesempatan lah, berangkat S2. Sewaktu udah mau lulus, nyari magang lagi. Oh, tetap ya. Pas pulang, pas sampai Jakarta, lulus sudah S2, dapatlah tempat kerja waktu itu di law firm. Di law firm, kebetulan dapet apa namanya kan law firm itu waktu itu corporate law firm. Dia tuh kebagi-bagi namanya practice group. Practice group itu tuh kayak apa ya, grouping kita tuh kekhususannya apa nih, nanganinnya apa nih, perkaranya nih. Waktu itu dapetnya dispute resolution, DR. DR itu ngurus-ngurusin ya kebanyakan litigasi. Ada yang kadang-kadang sengketa perdata, kadang-kadang apa urusan-urusan pidana. Nah, mulai di situ belajar masih blank, lapangan kerja kita nggak tahu, anak S2 maksudnya, tapi nggak ada pengalaman kerja kan. Belajar di situ, kelar lah, abis dari magang selesai, kerja selesai. Kebetulan ya ayah juga emang lawyer kan. Waktu itu udah kerja di situ, udah gitu bilang, udahlah kamu belajar aja sama papa sini, kita ini akhirnya diajarin, akhirnya lebih sering ke lapangan di situ. Ya udah akhirnya kecemplung, ternyata seru juga. Lawyering seru juga. Nggak, seru tuh apa ya? Kalau aku kan bisa dibilang lawyer litigasi ya. Lawyer litigasi tuh lebih kayak banyak pidana, perdata, yang gitu-gitu lah. Kita tuh urusannya tuh yang lebih ke lapangan, lebih ke lapangan. Jadi waktu tuh kita ngatur sendiri. Dibilang ada jam 9 to 5 nggak ada juga, kita nggak punya lah. Kadang saya tuh ngantor kadang jam 10 udah di pengadilan. Kadang baru mulai ngantor juga jam 1 siang, tergantung kegiatan kan. Tapi pulang ya bisa jam 11 malam, jam 1 pagi. Sama atau aja sama kita kerjaannya. sama berarti iya nggak? Itu nggak kalau pelajaran yang saya dapat beneran nih. Pekerjaan seperti advokat, presenter, wartawan, itu nggak ada jam kerjanya. Betul. Sama, ini berarti kita sama nih, sama kan jam sama kan? Sama. Nggak bisa dibilang senasib juga, Fitri. Sama, Kita bisa lihat ya. Jamnya sama dong. Kita bisa lihat pengacara-pengacara ya kan setiap hari. Kok kendaraannya bisa gitu? Kita masih naik kendaraan orang lain. Kita sama capeknya, lelahnya, jam Kendaraan kerjanya. enak, naik MRT seru juga. Doain kita naik MRT enak, nggak ada macet. Nggak ada macet, bener. Anak kereta gue. Benar. Anak kereta, bener. Ini- Sama. Sebelum kita jauh ke sana, ini kita kan sering kali melihat ada beberapa kali pengacara atau lawyer itu kan membackup kliennya. Iya. Terkadang kita ngerasa orang yang nonton nih atau ngikutin kasusnya, kok mau ada lawyer yang mendukung orang yang salah? Iya, betul. Itu bisa dijelasin Apakah nggak? itu maksudnya mendukung secara hukum orang yang sudah terbukti salah atau koruptor? Sebenarnya fungsi lawyer tuh seperti Paham. apa? Gini, ini berarti kalau kita ngomongin lawyer mendukung orang yang salah. Karena gini, Pelaku kejahatan kalau kok masih ini berarti dibela ini lawyer litigasi biasanya. Kan ada lawyer corporate, ada lawyer yang cuma di kantor aja ngurus-ngurusin transaction segala macam. Kalau ini berarti kita bicaranya mengenai lawyer tentang litigasi yang mana mendukung membela lah, bukan mendukung, membela terdakwa. Ini sebetulnya tugas seorang advokat karena gini,
kita ini kan di Indonesia itu mengenal namanya asas praduga tak bersalah. Orang ini belum bisa dikatakan bersalah kalau dia udah belum terbukti, gampangnya belum ketok palu lah. Nah, belum ada putusan yang memvonis gitu. Nah, kita ini membela seseorang ini bukan membela kesalahannya, tapi mendudukan dia sesuai dengan haknya. Misalnya dia dituduh mencuri misalnya, yang dicuri uang senilai 1 miliar gitu. Nah, nanti kita lihat lagi apakah benar yang dicuri ini uang 1 miliar. Apa jangan-jangan dia nggak nyuri? Motifnya apa sih? Apa ini nanti masalah keluarga atau apa? Nanti kan dari situ hakim memutus tuh, karena putusan dari hakim itu sesuai dengan keyakinannya juga. Keyakinan dan rasa keadilan. Jadi disitulah, jadi bukan kita ngebela orang yang salah juga, nggak juga. Jadi juga nanti untuk menentukan hukumannya berapa banyak ya? Sama juga ini juga, seorang advokat itu nggak boleh menolak perkara kecuali yang bertentangan dengan hati nuraninya. Itu kode etik tuh. Oh, jadi kalau misalnya merasa ini kayaknya enggak deh, kayak bertentangan. Misalnya dibilang, Pak, saya ini sorry itu saya misalnya nyabulin anak gitu. Oh, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa. Itu boleh aja. Ini udah bertentangan sama hati nuraninya. Enggak sih, nggak pernah. Benar juga sih, itu bertentangan hati nurani. Iya, gitu sih. Ini ada pertanyaan dari TikTok nih. Kasus terberat yang pernah ditangani apa? Kasus terberat menarik ya. Kasus itu sih sebetulnya relatif ya. Tingkat kesulitannya macam-macam. Jadi kalau aku sih kasus tuh ada yang beneran susah ngejelimet kita sampai jungkir balik sana sini ngurusnya. Ada kasusnya yang exposure-nya tinggi, tapi dibilang dalam segi tingkat kesulitan juga nggak begitu sulit. Jadi kalau dibilang kasus terberat macam-macam ya. Ada kasus tambang itu berat dibilang tambang karena dari level birokrasi ya kan, level birokrasinya, terus lawannya juga ada ini macam-macam lah itulah. Ada kasus pembunuhan juga ada. Jadi ya macam-macam sih. Tapi pernah nggak karena menangani kasus yang terlalu berat akhirnya kayak berpikir untuk gue mundur aja dari kasus ini? Pernah berpikir gitu nggak? Mundur dalam kasus pernah, tapi bukan karena berat. Biasanya karena bertentangan sama prinsip sih. Kayak misalnya ada klien yang kita udah pegang nih, tahu-tahu kliennya ngatur sana ngatur sini, kita nggak mau diatur lah. Kita kerja berdasarkan profesionalitas sama berdasarkan ya kode etik juga. Jadi kalau diatur-atur sih akhirnya mundur pernah juga. Pernah juga. Apalagi kalau terlalu maju biasanya mundur tuh. Iya, kalau maju nggak kelihatan kamera, kita mundur dikit, benar. Iya, jadi mundur. Misal nih, dalam beberapa kali wawancara sama misalkan orang-orang tertentu yang ada kasus hukumnya, ada yang bilang, oh saya bahkan pernah sampai diancam gitu sama pihak-pihak tertentu, kalau kamu ngelanjutin kasusnya atau ini, kamu bakal mendapatkan misalkan diancam pembunuhan. Nah, sebagai orang yang berada di dunia hukum, yang memang kadang-kadang bisa jadi mendapatkan ancaman dari luar. Seorang Sangun pernah nggak mendapat ancaman dari luar? Ancaman secara ini sih nggak ada ya. Maksudnya selama, ya gini, kalau dibilang jadi lawyer lama banget juga belum. Aku nih jadi lawyer baru 2018, baru 7 tahun. Ya. Baru 7 tahun, belum. Maksudnya banyak kan senior-senior yang udah sampai belasan tahun, puluhan tahun. Jadi kalau dibilang ini orang, aku bisa bilang udah S3 nih pinter apa nggak juga lah. Kita tetap tiap hari tetap belajar lah, karena setiap hari pasti ada hal baru yang kita pelajarin. Jadi kalau ketemu orang tuh nggak pernah ngerasa lebih pinter atau lebih senior juga. Jadi tapi kalau masalah diancam mungkin so far sih nggak ada yang terlalu gitu nggak. Semoga jangan. Aku jangan dibilang. Semoga jangan. Tapi misalnya nih ada orang yang mungkin secara ekonomi tidak mampu, terus datang ke Sangun minta bantuan untuk misalnya anaknya diperlakukan tidak adil atau itu gimana? Ada aja sih kan perkara itu, dalam kita ngajar perkara kan ada yang pro bono, ada yang juga memang jalan secara profesional. Jadi sebetulnya ada juga perkara kejahatan pro bono masih ada kok. Sebetulnya kalau gampangnya kita advokat itu, ini pelajaran juga dari orang tua, dari ayah ya, dia bilang, sejak kapan sih keadilan itu diterapkan, kata dia. Oh, ini berat kan? Berat. Sejak kapan nih ya? Apakah sejak diputus ya kan? Apakah sejak diputus? Apakah sejak kita menentukan ini bagaimana susah perkaranya? Ternyata bukan. Sejak kita menentukan honorarium. Apa tuh? Honorarium itu? Fee. Gampangnya fee. Kenapa? Gimana kaitannya tuh? Kita nge-charge orang si A ini Rp10. Sama nge-charge si B sama Rp10. Mungkin bagi si A ini pengusaha besar dia. Bagi dia Rp10 ini kecil. Penghasilannya 1.000. Satu orang ini untuk punya Rp10 harus jual tanah, jual sawah, segala macam. Sehingga kalau kita charge Rp10 nggak adil, berat. Nah di situ keadilan udah ditentukan. Makanya mungkin yang ini kita bisa pro bono, yang ini enggak. Nah di situ tuh udah bisa kita takar lah. Itu udah mulai menentukan. Ini pelajaran. Keren. Ini kita sekarang masih ngobrol sama seorang pengacara muda yang terlihat ya fit sekali dalam menjaga kesehariannya, yang dia bilang kadang-kadang jam tidurnya
agak kayak tidak kita lah, tepat. kayak Ya, kita, kayak kita. kadang-kadang. Maka memunculkan pertanyaan oleh netizen. Olahraga yang Gue disukai tahu itu nih, apa? kenapa dia nanya suka pedal. Pasti mau nyari tempat pedalnya dia. Ah, itu dia. Ini adalah wanita-wanita Makasih ya, yang sudah ingin bertemu mewakili langsung saya. ya. Olahraga, aku nge-gym sih tiap hari. Nge-gym. Oh, Abis ini mau nge-gym soalnya. Setiap hari pasti nge-gym. Enggak sih, Senin sampai Jumat aja lah. 5 Ya, hari. hampir tiap hari. 5 hari. Berarti Jadi nggak disebut-sebut pedal ya. Padel juga sih, padel juga padel. Cuma kalau padel kita ngikut orang aja, pada rame mana kita Benar, ngintil, benar. mana ngintil gitu aja. Kalau Ikut aja. seberapa besar seorang sangun itu apa ya, kan kadang orang dikit-dikit langsung hukum misalkan bercanda keterlaluan sama lo langsung dihukum nggak, misalkan bercandanya keterlaluan, wah gue pidana juga lo gitu. Enggak lah. Kita anak tongkrongan juga nyantai aja, iya. Kata-kataan biasa itu, iya. Oke. Kalau momen paling berkesan nih selama jadi pengacara apa tuh? Momen paling berkesan jadi pengacara, apa ya? Mungkin menghadapi terdakwa yang gimana gitu. Gini ya, kalau kita jadi lawyer, terutama lawyer litigasi gitu ya, kita tuh berhadapan dengan orang macam-macam. Ada aja tiap hari kan, ya yang klien lah, yang lawyer lawan lah, atau urusan klien lah. Jadi kalau dibilang paling berkesan sih, setiap semuanya. perkara tuh ada ceritanya sendiri lah. Jadi bingung juga kalau yang paling berkesan yang mana. Berarti emang passion banget ya. Kalau misalnya nih, gue kena masalah nggak sengaja nabrak lu mau orang gitu. gitu. Terus sebenarnya gimana sih caranya untuk seseorang itu bisa meminta bantuan hukum atau meminta bantuan pengacara? Kapan waktunya? Kapan waktunya? Itu dari Step-stepnya sebetulnya dari awal. Mesti gini. Kalau kita ngomongin pidana, itu kan prosesnya ada penyelidikan, ada penyidikan, nanti udah dilimpahin ke jaksa, udah gitu nanti ada penuntutan segala macam. Tergantung apa kita di pihak pelapor atau di pihak terlapor. Oh, Kalau di pihak pelapor, misalnya orang ini mau bikin laporan polisi, biasanya kan sebelum bisa diskusi dulu sama lawyer tuh. Nanya, nih kita mau bikin laporan, stepnya apa. Kalau kita di pihak yang terlapor, dipanggil sama ada surat panggilan gitu polisi, dari situ juga udah bisa kita diskusi dulu untuk didampingi segala macam udah bisa sih. Jadi itu harus menghubungi law firm atau gimana supaya bisa? Ya bisa gini, kalau ke law firm itu kan ada nomor kantor. Kalau misalnya udah tahu mau kontak kemana ke yang punya law firm juga kan bisa aja. Oh gitu. Saya Kalau punya misalnya nih, nomornya. oke zoners nih gue pengen deh kalau ada masalah hukum yang nanganin sangun, bisa ngasih kontak nih nggak ke orang-orang umum? Bisa kasih nomor telepon di sini. Iya. Gak mau nanya tarifnya dulu. Ntar ngasih nomor di sini tiba-tiba langsung ini banyak yang Kan kalau ngomong tarif kan itu, ojol-ojol. kita ngomongin masalah keadilan tadi, keadilan. Jadi Kalau menentukan tarif Iya. itu melihat bagaimana kondisi kliennya. Kondisi klien, tingkat kesulitan juga Tingkat kita lihat dong, kesulitannya. kemungkinannya gimana, betul. Mungkin lewat Instagramnya langsung DM aja. Tapi ini juga ada yang nanya nih di sosial media. Kak, tipsnya jadi pengacara ganteng ya. Kalau Ini- pengacara doang ya, kalau Iya, kalau ganteng pengacara kayaknya ganteng gimana nih? agak beda-beda ya. Bawaan lahir. Bawaan lahir berarti kan. Tapi tenang aja oke zoners yang ingin mencoba meraih hatinya Sangun ya sudah terkunci ya, bisa ditunjukkan sudah ada cincin yang Ya, gimana dong menempel Mas, ya. nggak apa-apa. Sudah menikah gitu. Jadi ya kesempatan Anda kecil. Sama yang kedua, buku favorit atau yang lagi dibaca apa? Apa ya? Pasti pengacara mikirnya tuh bukunya berat-berat nih, tebel-tebel. Enggak lah, kita kan kalau buku Bacanya paling kan komik. baca undang-undang. Cuma zaman sekarang kita undang-undang udah nggak repot. Kalau diceritain dulu sama ayah gitu ya. Zaman dulu harus ke library, harus kemana-kemana. Zaman sekarang kita nyari buka JDIH udah bisa. JDIH apa? Jadi itu kayak apa ya? Direktori untuk undang-undang itu udah banyak sekarang. Atau buka gampang hukum online itu banyak sekarang nyari. Ya ke Gramedia gitu atau apa toko Gunung Agung apalah Kinokuniya apa bisa aja mau nyari buku-buku mah gampang gitu. Sekarang udah dimudahkan Iya, ya udah dengan gampang ya. digitalisasi. Jadi kalau nyari buku apa sekarang kita nonton anime aja lah yang ringan-ringan Iya, gitu kan, dia nggak nonton usah anime nih, nggak usah Pak. terlalu pusing kita nyari Tapi gampang-gampang aja. Pernah gentar nggak sih ketika misalnya di persidangan ternyata lawannya nih lawyer senior? iya itu dia. Nih, aduh gimana nih? Enggak lah, enggak. Karena gini, dalam dunia lawyer kita ini kan beda ya, maksudnya sama APH, aparat penegak hukum dalam hal ini kayak kepolisian, kejaksaan yang mengenal pangkat gitu. Kalau di kita sih enggak ya. Mau ini orang, ya bukan gimana ya, mau dia lebih tua, lebih senior atau lebih muda sih lebih, yang senior kita hargai. Cuma kan masalah credibility atau apa kita punya pandangan pola pikir masing-masing lah. Jadi bagaimana kita menyampaikan ini aja sih. Saya sering kok kayak misalnya agenda mediasi gitu, atau misalnya lagi restoratif justice ketemu lawyer lebih senior sering ya saya hormati. Cuma
ya kita tetap argumentasi aja sih, argumentasi hukum dengan pola pikir kita masing-masing aja sih. Normal lah kalau itu. Ya ada yang komentar nih, aku juga pengacara, pengangguran banyak acaranya. Bercanda. Sama kalau kita weekend gitu juga pengangguran juga, kita istirahat di rumah Tapi dulu pernah lah. nggak seorang sangun sampai akhirnya nganggur, nggak ada job, nggak ada yang minta tolong untuk di support secara hukum. Nggak gini sih, kalau kita lawyer ya, lawyer atau law firm megang perkara, itu kan bukan perkara seminggu, 2 minggu beres. Panjang lah, itu bisa bulanan, ada juga yang tahunan. Ada ya, mungkin yang ada yang cuma 2 minggu beres, ada juga. Cuma kan mostly, apalagi kalau kayak ada laporan polisi, persidangan itu kan jalan. Jadi misalnya perkara ini beres, yang ini belum, nanti dapat perkara lagi ya gitu aja terus. Oh iya. Rollingnya gitu. Pernah ini nggak sampai ketimpa-timpa, misalkan yang ini masih jalan, terus tiba-tiba dapat job lagi diambil. Oh sering. Gimana caranya supaya jangan-jangan ini Ya itu pinter-pinter atur waktu. Makanya sama itu pentingnya tim. Oh benar. Ada tim dong pasti kan, nanti misalnya hari ini sidang di Jakarta Selatan, terus ternyata ada juga sidang Jakarta Barat. Ya kita bagi-baginya aja, bagi-bagi gimana. Terus ada meeting apa ya, itulah. Atur waktu. Makanya kan kita nggak ada jam kerja tadi kan. Karena itu 5 kita, bener kan? Sama. Itulah pentingnya punya tim ya. Jangan sampai kalah sama nasi, karena nasi aja punya tim. Iya, Nasi tim. bener. Tapi siapa sosok inspiratif di bidang hukum atau di profesi pengacara? Ada nggak? Ayah saya sendiri sih. Oh, luar biasa. Kalau itu role Memang model sih. ayahnya luar biasa Role juga. model. Tapi sih mungkin kalau nih itu. untuk Okezoners yang lagi nonton mungkin ngerasa Sangun ini menjadi role modelnya sekarang, yang lagi kuliah hukum Iya, atau lagi kepikiran di usia mau kuliah muda, apa S3, ya. ya kan? Ternyata di depan mata Anda ada Sudah salah seorang ada yang role model. umurnya baru 30, udah S3, menangani Kasus-kasusnya kasus yang luar berat, biasa. bahkan kalau Anda ingat ada Brigadir J, ini adalah salah satu orang yang berada Benar. di belakangnya loh. Gimana caranya untuk misalnya menyemangati teman-teman di sana, calon mau seperti anak sukses masa di depan. usia muda di bidang hukum khususnya. Bidang hukum. Apa ya? Gini. Pokoknya jalanin yang ada, dalam artian kita kan namanya hidup, sering ngobrol juga lah sama orang itu. Kadang-kadang orang itu nemuin passionnya tuh bukan di usia muda, malah di usia tua. Jadi jalanin yang ada di depan sekarang. Kalau memang kita merasa itu yakin, udah dalam apa ya istilah tuh gut feeling ya. Kalau itu udah kita yakin, jalanin aja. Kalau seneng jalanin aja. Jangan terlalu dengerin kata orang lah. Aku ingat soalnya zaman dulu saya S2 langsung pada bilang, lu ngapain sih? Belum ada pengalaman kerja, udah S2 aja gitu, udah S2 aja. Emang lu yakin gini-gini yang lu mau ambil ini? Yang lu yakin, yang lu ambil itu udah yakin passion lu. Akhirnya jalannya sekarang, maksudnya dalam artian jadi-jadi juga kok. Ikutin kata hati aja daripada kata orang lain. Itu sih. Nah, sekarang bagaimana lu melihat sistem hukum di negara ini? Kan sebagai pengacara udah banyak banget bertemu dengan hal-hal yang menurut lu tuh, aduh ini kayaknya perlu dibenahi nih. Ya ini kita sekarang lagi proses perubahan secara perlahan lah. KUHP juga udah disahkan, nanti tahun depan nih baru nih awal tahun Januari udah berlaku KUHP yang baru. Rancangan undang-undang KUHAP juga, kitab undang-undang hukum acara pidananya juga sedang berjalan. Jadi ya dibilang hukum kita sudah bagus secara menyeluruh belum, tapi ya kita lihat pemerintahan sekarang juga sedang berupaya untuk memperbaiki itu semua. Ini ya berjalan lah, hukum kan dinamis berubah. Undang-undang ITE semua udah berubah berapa kali, ya semua berjalan lah. Gitu. Baiklah, Sangun terima Luar kasih biasa sudah ya, mampir ngobrol sama ke Sangun. Okezone, dan dengan ini kita Dan banyak bisa bagi ilmunya. dengan resmi menyebut bahwa Sangun adalah pengacara dari Okezone. Karena sebentar lagi kita akan main-main dengan masalah, dan kalau Anda mencari masalah, ingat di belakangnya Okezone Ingat. ada Sangun. Langsung Jangan diklaim. main-main Anda ya. Ingat itu. Kayaknya Tommy kalau kena tilang lapor nih kayaknya. Oh iya. Kalau ditilang, oh Pak, ini saya ngobrol sama pengacara saya. Oh foto bareng nanti nih. Baiklah Sangun, terima kasih sudah mampir. Terima kasih banyak loh, udah banyak diundang. banget Thank you, insight-nya thank you. buat Thank khususnya you. generasi muda nih. Dan buat Okezone yang punya masalah Jangan hukum, menyerah. jangan lupa langsung kontak Sangun. Jangan sampai kena masalah hukum tapi. Oh iya, tapi kalau nggak ada yang punya masalah hukum, langsung jadi pengangguran. Iya benar juga. Baiklah. Masalahmu rezekiku. Itu dia. Masalahmu rezekinya dia. Iya. Baiklah Okezoners, terima kasih. Sangun terima kasih. Thank you. Kita ketemu lagi besok Okezoners hari Senin sampai Jumat. Ada Morning Zone setiap jam 9 sampai jam 10 pagi. Saya Tommy pamit. Saya Fitri pamit. Saya Ragahdo pamit. Sampai jumpa semua.